What are you doing out of bed, Tiny Lucas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, gue akan mereview sebuah film yang berjudul The Ant Bully. Film animasi ini dirilis pada tahun 2006 yang diadaptasi dari buku yang berjudul The Children's Book pada tahun 1998 dan disutradarai oleh John Davis. Film ini bergenre adventure, animasi, dan komedi. Film ini menceritakan seorang anak kecil yang bernama Lucas, di mana Lucas ini sering dibully oleh teman-teman sebayanya. Sehingga Lucas sering melampiaskan kekesalannya tersebut kepada semut-semut yang bersarang di depan rumahnya. Semut-semut itu pun merasa terancam oleh kelakuan Lucas, sehingga para semut-semut ini pun mencari cara untuk mengatasi ulah Lucas tersebut. Bagaimana keseruan filmnya? Mari langsung saja kita ke pembahasannya. Di awal film kita diperlihatkan ada seekor semut yang sedang mencari sesuatu di atas sarangnya. Sehingga aktivitas semut ini pun mengganggu semut-semut lainnya yang sedang tidur. Hey, what are you doing? Yeah, this is sleeping chamber. Dan semut itu adalah Jok. Jok ini adalah seekor semut penyihir yang sedang mencari batu kristal api sebagai bahan terakhir untuk ramuannya. Di sisi lain kita diperlihatkan ada seorang anak kecil yang sedang dibully temannya yang berbadan besar. Dan anak tersebut bernama Lucas. Lucas ini pun sering melampiaskan kekesalannya terhadap sarang semut yang berada di halaman rumahnya dengan menembakkan pistol air ke sarang semut tersebut. Singkat cerita, di sini terlihat Jok sedang meracik ramuannya. Namun dia selalu gagal dalam meracik ramuan tersebut. Di saat Jok sedang kesal, datanglah Hova. Hova ini selalu memberikan semangat kepada Jok. Di saat Hova dan Jok sedang bercanda gurau, datanglah Dewan Semut menghampiri Jok. Di sini Dewan Semut meminta bantuan Jok karena sudah merasa terancam dengan kelakuan Lucas. Hingga akhirnya Jok pun memberikan pendapat untuk melakukan perlawanan pada manusia ini. Namun Dewan Semut dan Hova menolaknya karena akan banyak semut yang akan mati sia-sia. Scene pun berpindah di mana Lucas sedang merenung meratapi nasibnya yang sering dibully oleh teman-temannya. Di saat Lucas sedang merenung, dia dikejutkan oleh si Mulet Boy dengan melemparkan petasan ke hadapan Lucas, sehingga membuat Lucas pun terjatuh. Dan Lucas pun kembali menyirami sarang semut tersebut dengan air untuk melampiaskan kekesalannya itu. Di saat Lucas sedang asik-asiknya menyirami sarang semut, dia dikagetkan oleh Stan. Stan ini adalah pembasmi hama. Dia menawarkan Lucas untuk membasmi hama di halaman rumahnya, hingga Lucas pun menyetujui dan melakukan kontrak dengan Stan. Malam pun berganti, Jok dan kawanan semut lainnya menyerang rumah Lucas. Jok pun meneteskan ramuan yang telah diraciknya tadi ke telinga Lucas. Dan di saat Lucas terbangun, dia pun terkejut karena dirinya berubah menjadi kecil seukuran semut. Lucas pun dibawa oleh Jok ke sarang semut. Di sanalah Lucas akan dihakimi oleh para semut. Yang akan menghakimi Lucas adalah ibu semut atau ratu dari para semut. Lucas pun berpikir bahwa dirinya akan dijadikan makanan semut. Tapi ternyata ibu semut meminta Lucas untuk belajar menjadi seekor semut. Di sini pun Jok merasa keberatan atas keputusan sang ibu. Dan Jok pun bertanya, siapa yang mau mengajari Lucas? Ternyata Hoppa menawarkan dirinya untuk mengajari Lucas menjadi semut. Keesokan paginya, Hoppa pun mengajarkan Lucas untuk belajar menjadi seekor semut, seperti mencari makanan, bekerja sama antara semut. Tapi di sini Lucas tidak peduli apa yang dikatakan oleh Hoppa, hingga akhirnya Hoppa pun mendengar sesuatu. Ternyata koloni semut ini sedang diserang oleh kawanan lebah, hingga terjadilah pertempuran antara semut dan lebah. Zog pun melihat Lucas dan Hoppa yang akan diserang oleh seekor lebah. Zog berteriak kepada Lucas untuk menyelamatkan Hoppa. Namun Lucas malah berlari meninggalkan Hoppa. Saat berlari, Lucas pun menabrak petasan hingga membuat Lucas terjatuh. Ternyata tanpa disadari Lucas, dia diikuti oleh lebah yang ingin memakannya. Tanpa pikir panjang, Lucas pun berusaha untuk menyalakan petasan di depannya. Dan petasan pun itu menyala dan meledak hingga membuat para lebah kabur. Disinilah Lucas dianggap penyelamat oleh para semut karena telah membuat para lebah kabur. Tapi tidak dengan Zog, karena Zog tadi melihat Lucas malah berlari ketakutan. Hingga dia tidak percaya kalau Lucaslah yang membuat para lebah itu kabur. Scene pun berpindah ke sarang semut, di mana mereka mengadakan pesta untuk Lucas, karena telah mengusir para kawanan lebah. Kemudian Hoppa pun mengajak Lucas untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang para semut. Sampailah Lucas di sebuah ruangan yang terdapat ukiran sang ibu ratu dari segala semut. Dan di sebelah sang ratu juga ada ukiran gambar musuh para semut, yaitu sang penghembus asap atau pembasmi hama. Dan Lucas pun tersadar kalau dia pernah menandatangani kontrak dengan si pembasmi hama ini.
Lukas pun membujuk Hoppa dan yang lainnya untuk pergi ke rumah Lukas dengan mengatakan bahwa banyak batu manis di rumahnya, sehingga Hoppa dan yang lainnya pun mau. Sampailah mereka ke rumah Lukas. Mereka langsung menuju ke dapur di mana batu manis berada. Namun Lukas langsung menelepon nomor si pembasmi hama tadi untuk membatalkan kontraknya. Karena ukuran Lukas yang kecil sehingga dia salah menekan nomor dan terhubung dengan tukang pizza. Lukas pun berasumsi bahwa dia telah membatalkan kontrak dengan si pembasmi hama itu. Malam berganti, di mana Jok sedang khawatir menunggu Hoppa di depan sarangnya. Saat Hoppa datang, Jok pun terkejut ketika Jok tahu mereka baru pulang dari sarang manusia. Hingga Jok pun marah kepada Lukas dan mengusir Lukas dari sarang semut. Lukas pun pergi dari sarang semut tersebut. Jok pun masuk ke sarangnya. Sesampainya di dalam sarang, Hoppa pun bertanya kepada Jok, di mana Lukas? Ketika tahu bahwa Zok telah mengusir Lukas, Hoppa pun marah dan pergi untuk mencari Lukas. Scene pun berpindah, di mana Lukas sedang merenung di depan danau karena ucapan Zok tadi. Ketika dia membasuh mukanya dengan air, Lukas pun kaget karena di depannya ada kodok. Dikejar Lukas ini oleh sang kodok, Hoppa pun datang dan mencoba menyelamatkan Lukas, tapi terlambat, dan Lukas pun termakan oleh kodok. Zok pun yang melihat kejadian ini berusaha menyelamatkan Lukas dengan mengorbankan dirinya. Zok pun dimakan oleh kodok. Sampainya di perut kodok, Jok pun menggunakan akar alka untuk membuat kodok memuntahkan mereka, dan akhirnya mereka pun keluar dari perut kodok. Keesokan pagi, saat teman Jok terbangun, dia melihat sang ratu, dan dia pun berteriak sehingga membuat Jok dan Lukas terbangun, dan alangkah terkejutnya Lukas. Ternyata itu bukan sang ratu, melainkan mobil si pembasmi hama. Lukas dan Jok pun bergegas pergi ke sarang mereka. Lukas memberitahu bahwa musuh kaum semut telah datang. Di sini Dewan Semut pun bertanya dari mana Lukas tahu bahwa itu adalah musuh para semut. Lukas pun menjawab, dialah yang membawa si pembasmi itu ke sini, dan terjadilah sedikit perdebatan. Tapi Lukas tersadar dengan ramuan yang ada di tongkat Zok, dan Lukas pun mempunyai ide untuk melawan si pembasmi ini. Zok bertanya bagaimana cara melawan si pembasmi yang lebih tinggi dari mereka. Lukas pun mengajak Jok datang ke sarang lebah untuk meminta bantuan. Sesampainya di sana, mereka pun malah akan dimakan oleh lebah. Hingga akhirnya datanglah seekor lebah yang terkapar karena sarang timur telah hancur oleh si pembasmi. Maka setujulah kaum lebah untuk membantu kaum semut melawan si pembasmi. Mereka pun menyusun rencana untuk memasukkan cairan itu ke dalam telinga si pembasmi. Namun rencana mereka gagal karena si pembasmi menggunakan headset. Hingga akhirnya Hoppa dan Lukas pun terjatuh karena pukulan si pembasmi ini. Di saat itu Lukas melihat Hoppa yang sedang tertindih oleh lebah. Lukas pun mencoba untuk menyelamatkan Hoppa. Hingga akhirnya Lukas berhasil menyelamatkan Hoppa. Lukas yang sedang berpikir bagaimana cara menyuntikkan ramuan ini mendapatkan ide untuk menyuntikkan ramuan ini kepada bagian bokong si pembasmi. Hingga akhirnya ramuan ini pun disuntikkan dan si pembasmi pun menjadi anak kecil kembali. Pertempuran pun dimenangkan oleh Lukas dan kawan-kawan. Singkat cerita, kawanan semut dan Lukas berkumpul di sarang semut. Lalu datanglah Ratu Semut memberikan ucapan kepada Lukas karena telah membantu kaum semut. Dan sang ratu pun memberi nama Rokai untuk Lukas, nama seorang semut penyihir. Zok pun memberikan ramuan pembesar kepada Lukas untuk merubah ukuran Lukas kembali ke ukurannya semula. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bye-bye.